setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari 3 perkara. Dan baru kita bahas 1 perkara. Apa yang sudah kita bahas? Yaitu annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Yaitu bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, yang memberikan kepada kita rezeki, dan Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia sia-sia. Ya, jadi kita hidup di dunia ini nggak sia-sia, Ibu ya. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita Rasul. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menaati Rasul, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang memaksiati Rasul, dia pasti masuk neraka. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Sekarang kita masuk ke yang kedua, ibu-ibu, yang harus kita pelajari. Setiap kita harus belajar itu. Apa itu? Kata beliau, annallaha la yarda an yushrak ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Bahwasanya Allah tidak ridha, ya Allah tidak ridha untuk dipersekutukan dengan seorang pun dalam ibadah, baik itu dengan malaikat yang didekatkan ataupun dengan nabi yang diutus. Nah, perhatikan ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Ini perkara yang sangat penting dan urgent, setiap kita wajib tahu nih. Itu bahwa Allah tidak ridha untuk dipersekutukan. Allah tidak ridha kepada yang namanya syirik gitu. Dosa yang paling besar di muka bumi ini di mata Allah ya syirik. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegas tidak akan pernah ridha dan tidak akan pernah memasukkan orang yang berbuat syirik ke surga, tidak mungkin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 148. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi di dunia ini ibu-ibu, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah apa? Syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Ya. Dosa selain syirik masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau untuk syirik tidak. Ya. Bahkan Allah juga dalam surat Al-Maidah mengatakan apa, Bu? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga atas dia. Tuh. Jadi orang yang berbuat syirik itu haram masuk surga. Selama-lamanya, selama-lamanya. Abadal abidin. Jangan harap orang yang berbuat syirik dan mati di atas kesyirikan, wafat di atas kesyirikan, jangan harap masuk surga. Tapi siapa yang dia wafat di atas tauhid, dia tidak mempersekutukan Allah, walaupun dosanya seabrek-abrek, ya, memenuhi awang di langit, tetap akhirnya dia masuk ke dalam surga. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Jadi di sini beliau mengingatkan bahwasanya Allah tidak ridha untuk dipersekutukan. Allah tidak ridha kepada syirik. Sedikit kita akan bahas apa itu syirik, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian. Apa sih syirik itu? Ya, syirik bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda beda lagi. Syirik dalam bahasa Arab secara syariah, secara bahasa artinya mempersekutukan. Makanya persekutuan dalam bahasa Arab disebut syarikah. Ya, perseroan, persekutuan dalam dagang, bisnis, dalam bahasa Arab disebut syarikah. Ya, kenapa? Karena di situ ada persekutuan beberapa orang untuk melakukan sebuah usaha, namanya syarikah. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, syirik artinya yaitu ya mempersekutukan Allah dengan yang lainnya.
Syirik artinya secara syariat mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan syirik ada dua macam. Ini kata para ulama, syirik ada dua macam. Yang pertama, syirkun akbar mukhrijun minal millah. Syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Syirik besar, ibu-ibu sekalian. Yang kedua, syirkun asgor, syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, kita akan bahas sedikit, Bu, tentang syirik besar dulu. Apa sih syirik kecil, apa sih? Ya, syirik besar, ibu-ibu sekalian, hakikatnya apa itu? Yaitu sorful ibadati li ghairillah. Syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh misalnya, Bu, contoh ibadah apa sih? Contoh ibadah misalnya doa ibadah enggak? Sekarang kalau ada orang doa kepada selain Allah, ini disebut syirik besar. Pelakunya disebut musyrik. Ada orang datang misalnya ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani. Hai Syekh Abdul Qadir, tolong saya, kasih saya rezeki, bantu saya. Ini jelas syirik besar, Ibu. Iya, bukan syirik kecil itu. Atau misalnya ibu, ya, berdoa kepada penunggu pohon. Iya, ibu berharap, ya, kalau ibu lewat, permisi, jangan ganggu saya. Jadi kita minta perlindungan kepada jin penunggu pohon. Ini bahaya, ibu. Kalau hati kita minta perlindungan kepada jin, maka ini bisa syirik besar, bukan syirik kecil. Ya. Contoh lagi, Bu. Contoh ibadah apalagi? Tawakal. Tawakal itu artinya menyandarkan hati kepada sesuatu. Tawakal itu hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Kita wajib menyandarkan hati kita kepada Allah, bukan kepada, ya, makhluk yang lemah, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Wajib kita yakini, Bu, bahwa yang bisa memberikan dan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Yakini itu. Ya. Nah, jangan sampai ibu-ibu tawakal kepada selain Allah. Ada orang kalau pakai jimat tuh, Bu, pede banget, Bu. Iya. Wah, kayaknya mantap dah. Tapi jimatnya ketinggalan, Bu. Aduh, ketakutan kayak gimana gitu. Iya. Ini berarti dia tawakal kepada jimat itu. Ya, ada di Indonesia ini ada namanya, Bu, orang-orang nyebutnya apa sih, gelang-gelang itu ya. Yang gelang-gelang itu ya, sebutnya gelang kesehatan apa gimana itu, Bu. Itu orang kalau ada orang merasa, saya kalau pakai gelang ini kayaknya kuat deh Ustaz, mantap gitu loh. Tapi kalau nggak pakai gelang ini saya kayak lemes. Nah, hati-hati itu. Ini sudah ada nilai tawakal kepada gelang. Nggak boleh. Ibu-ibu kalau berobat, hati ibu menyandarkannya ke dokter bukan kepada Allah, bisa syirik. Iya. Pak dokter, sembuhin saya dong. Ucapannya aja udah nggak boleh, Bu. Meyakini ada selain Allah yang bisa menyembuhkan ini bisa syirik, Bu. Karena yang bisa memberikan kesembuhan siapa? Allah. Nah, ketika ibu berobat sama dokter, hati kita tetap tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau ibu berobat sama dokter, hati ibu nyandarin hatinya ke dokter, syirik. Tapi kata para ulama itu tidak sampai syirik besar, syirik kecil. Tapi kalau sudah punya keyakinan dokterlah yang menyembuhkan saya, itu bisa jadi syirik besar. Nah, ibu-ibu sekalian tuh hati-hati ya. Ya, jangan sampai jatuh kepada hal-hal seperti ini. Ada orang, Ibu, di antara macam syirik besar apalagi. Kata para ulama, Ibu, syirik besar itu ada banyak macamnya, Bu. Tapi ya, yang paling besar itu pokoknya ada 4.
Ada syirik besar, ya. Syirik besar banyak, tapi pokoknya ada 4. Apa itu? Yang pertama, syirkud du'a, syirik berdoa. Syirik di dalam berdoa. Ya, berdoa kepada selain Allah, baik kepada wali yang sudah meninggal, berdoa kepada jin penunggu pohon, berdoa kepada malaikat ataupun yang lainnya. Ini jelas musyrik, syirkan akbar. Kenapa? Karena doa itu hanya kepada Allah. Yang bisa mengijabah doa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, Bu, ya, syirik doa. Yang kedua, yang disebut dengan syirkul mahabbah, syirik cinta. Oh, cinta ada syirik toh? Iya, bisa. Bahkan ibu-ibu dan bapak sekalian, kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia itu syirik cinta. Ya. Kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia syirik apa, Bu? Syirik cinta. Oh, dari mana? Coba ibu dengarkan ya. Kisah kenapa bisa muncul kesyirikan di muka bumi ini yang pertama kali. Ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas, Bu, ketika menafsirkan surat Nuh. Surat Nuh, ya, Allah berfirman tentang perkataan umatnya Nabi Nuh, ya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wa la su'a wa la yaghutha wa yauqa wa nasra qad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Mereka berkata, ya. Wa qalu la tadharunna. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Siapa itu, Bu? Wad, Suwa, Ya'uq, Yaquth, dan Nasr. Kata Ibnu Abbas, ini orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, dibikin gambar. Digambar, Bu. Tadinya belum disembah, tapi hanya sebatas untuk memotivasi saja. Ya. Lama-lama dibikin patung. Belum disembah, hanya sebatas untuk memotivasi saja. Akhirnya lama-lama ketika generasi itu hilang, setan datang dan berkata, dahulu bapak kamu menyembah ini. Maka terjadilah penyembahan. Jadinya rupanya ibu-ibu sekalian, kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi ini karena berlebihan dalam mencintai orang soleh, mencintai wali. Ya, mencintai wali, mencintai orang soleh memang harus, betul, tapi kan nggak boleh berlebihan, Bu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Apa kata Allah? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Tuh, lihat, tuh. Ya. Mencintai sesuatu seperti mencintai Allah itu sudah syirik besar, bukan syirik kecil. Maka dari itu hati-hati, ya. Ini nama syirik cinta. Cinta itu fitrah, ya. Siapa sih yang nggak cinta sama anaknya, sama istrinya, sama orang tuanya, ya. Itu lumrah. Tapi kalau kita sudah mencintai anak dan istri kita, Pak, Bu, seperti mencintai Allah, wah ini udah bahaya, Pak. Berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lebih mencintai anaknya, saudaranya, ya, dunianya daripada mencintai Allah. Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah, ya. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, qul aba'ukum, katakan, jikalah bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa azwajukum, dan istri-istri kamu. Surat At-Taubah ayat 24, Bu. Wa ashiratukum, dan keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijtun takhshawna kasadaha,
dan perniagaan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian ridhai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Ternyata itu lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada berjuang di jalan Allah. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan adabnya. Tuh Bu, diancam tuh Bu. Kalau kita ternyata tes. Kita lebih mencintai bapak kita, lebih mencintai anak kita, lebih mencintai pasangan kita, lebih mencintai perniagaan kita, lebih mencintai keluarga kita daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Allah mengancam, fatarabbasu, kata Allah, tunggu hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Wah, mengerikan. Makanya ibu-ibu ya, jangan sampai cinta ibu kepada suami melebihi cinta kepada Allah. Kalau suami ibu bilang, kamu ngapain sih pakai jilbab? Nggak boleh. Ya. Akhirnya ibu dilarang pakai jilbab kalau keluar. Ibu pilih mana Bu? Pakai jilbab apa taati suami apa taati Allah? Ya, Masya Allah. Kalau ibu ternyata lebih menaati Allah, berarti ibu lebih mencintai Allah daripada suami. Terus gimana kalau suaminya ngancam, kamu kalau pakai jilbab saya cerai? Nah, loh. Ada Bu, benar. Ya, di daerah Cilengsi sana, ya, waktu saya ngisi kajian di Legenda Wisata itu, ada seorang ibu-ibu yang ngadu begitu, Ustadz, saya ini diancam sama suami saya kalau saya pakai jilbab saya mau dicerai. Saya bilang, Bu, ibu lebih mencintai suami atau mencintai Allah? Ya Allah lah Ustadz. Ya udah, ibu bilang ke suami, Mas, saya cinta sama kamu, tapi Allah dan Rasulnya lebih saya cintai, Mas. Iya. Akhirnya ya saya dengar katanya udah dicerai, Bu. Iya. Demi mempertahankan dia mau pakai jilbab. Wah, Masya Allah. Berat tuh ujiannya, Bu ya. Alhamdulillah kalau ibu-ibu mah nggak dilarang kan sama suaminya ya. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, disinilah terkadang keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ini ibu, syirik cinta namanya. Ya. Apa itu syirik cinta? Itu kita mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Maka itu syirik besar. Ya. Kalau ada orang bekerja di suatu tempat pekerjaan, ternyata di tempat kerjaannya itu ternyata dia diperintahkan sama bosnya untuk berbuat maksiat. Waduh, bingung nih. Taati bos apa taati Allah ya? Kalau enggak saya kehilangan kerjaan. Waduh, gimana nih? Nah, di situ diuji tuh Bu, antara cinta Allah dengan cinta kerjaannya itu diuji benar sama Allah. Kalau dia lebih mencintai Allah, udah nggak masalah lah, jadi dipecat juga nggak apa-apa, yang penting Allah ridho sama saya. Yang ngasih rezeki kan Allah, gampang. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Nah, ini macam syirik yang kedua, ya, syirik cinta. Yang ketiga yaitu syirik taat. Syirik apa ibu? Pak? Syirik taat. Apa itu syirik taat? Yaitu meyakini ada selain Allah dan Rasulnya yang berhak untuk ditaati. Ya, meyakini ada selain Allah dan Rasulnya yang berhak ditaati di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Di syirik taat, saya ulangi lagi ibu-ibu dan bapak sekalian, yaitu meyakini ada selain Allah dan Rasulnya yang berhak untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Ini disebut dengan syirik apa? Syirik taat namanya. Ya. Dalilnya surat At-Taubah juga ibu-ibu sekalian.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Ini Ibu ya, ketika ayat ini turun kepada Rasulullah, ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini tadinya orang Nasrani, orang Kristen, masuk Islam. Ya, ketika Allah turunkan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Apa kata Adi? Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami dahulu waktu Nasrani tidak pernah beribadah kepada pendeta itu, ya Rasulullah. Kami tidak pernah beribadah kepada rahib-rahib itu. Apa kata Rasulullah, Bu? Kata Rasulullah, bukankah ketika pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya? Dan ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Apa kata Adi? Benar sekali ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ibadah kalian kepada mereka. Jadi ibadahnya orang-orang Nasrani kepada pendeta itu apa? Yaitu menaati para pendeta dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau kita sudah menaati dan meyakini, wah kiai ini punya hak, ya, mau berarti kita sudah masuk dalam jurang syirik taat, ya. Terus gimana Ustadz? Kalau saya menaati atasan saya dalam maksiat, tapi saya nggak punya keyakinan kok atasan saya. Soalnya saya takut aja sih kehilangan apa? Ya pekerjaan. Akhirnya ya saya terpaksa deh dia ditaati gitu. Apa itu termasuk syirik? Kata Syekh Fauzan, itu syirik, tapi syiriknya syirik kecil. Bukan syirik apa? Syirik besar. Iya. Kapan jadi syirik besar? Kalau ada keyakinan bahwa ada selain Allah yang berhak untuk apa? Ditaati di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ini namanya syirik taat. Ya, syirik taat. Yang ke berapa? Yang keempat. Apa itu? Yaitu syirkun niyah. Syirik niat. Syirik niat ada dua macam juga Bu. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar apa itu? Yaitu seseorang beribadah tapi tidak mengharapkan sama sekali pahala Allah. Tidak pula mengharapkan ridha Allah. Tapi dia hanya mengharapkan dunia saja. 100%. Ya. Misalnya Bu ya, ada orang berinfak tapi hatinya tidak mengharapkan ridha Allah. Dia hatinya merasa nggak butuh sama ridha Allah. Saya nggak butuh sama pahala Allah. Saya pengharapnya cuma di dunia aja kok. Maka orang yang Ibu ya, orang yang beribadah, berinfak, sholat, ternyata hatinya tidak mengharapkan sama sekali ya pahala dari Allah. Yang dia harapkan hanya dunia saja, 100%. Imam Al-Qurtubi berkata ini masuk dalam syirik besar. Ya. Dalilnya mana Ustadz? Dalilnya surat Hud ayat 15-16 Bu. Ya silakan dibuka surat apa? Surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16 itu, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Allah berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu kata Allah tidak akan mendapatkan apapun dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka.
batalah amalan mereka, sia-sia usaha mereka. Tuh lihat Bu ya. Surat apa tadi Bu? Hud ayat berapa? 15, 16. Ini ancaman nih buat orang-orang yang mengharapkan dunia dari amal ibadah. Ya. Allah mengatakan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka ini tidak akan mendapatkan apapun di hari kiamat kecuali apa? Api neraka. Iya, Ibu. Kalau orang Islam insya Allah sih nggak ada ya orang yang beribadah 100% tidak mengharapkan ridho Allah tuh nggak ada. Ada sih banyak orang Islam yang ibadahnya itu Bu 50-50 gitu. 50% karena Allah, 50% karena pengen dapat dunia. Ya. Misalnya Ibu sholat duha, niatnya apa? Sholat duha niatnya biar dilancarin rezeki. Nah, berarti kan ada dua niat tuh. Niat karena Allah, niat karena dilancarin rezeki. Kalau gitu gimana? Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair berkata apa? Dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang dominan itu niat dunianya, dapat dosa dan tidak dapat pahala. Misalnya Ibu niat yang paling utamanya karena pengen dilancarin rezeki karena Allah sih, paling karena Allahnya 25% lah. Ya. 75%-nya karena pengen dapat dunia. Dapat dosa kayak gini. Nggak dapat malah nggak? Kalau ternyata yang dominannya ikhlasnya karena Allahnya. Misalnya karena Allahnya 85%. 15%-nya karena pengen dapat dunia. Kata Imam Suyuti, maka seperti ini dapat pahala, ya. Namun pahalanya berkurang karena ada niat yang lain. Kalau ternyata niat dunia dan niat apa? Karena Allahnya seimbang, 50-50 ini, ya 50-50. Disinilah para ulama berbeda pendapat Bu. Apakah dapat pahala atau tidak? Kata Imam As-Suyuti apa? Yang sahih tasaqata, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, impas. Jadi apa? Nol. Ngerikan Bu, banget. Emang kita nggak boleh minta dunia ya? Boleh. Tapi Ibu ingat Bu ya, pernah saya sampaikan di sini, jangan disamakan antara niat ibadah dengan doa. Ibu kalau mau beribadah, sholat duha, sholat tahajud, jangan ngarepin dunia. Karena Allah 100%. Kemudian Ibu dalam sholat berdoa minta kepada Allah, ya silahkan, terserah. Iya. Jadi Ibu jangan sampai, Bapak dan Ibu sekalian ya, kita beribadah kepada Allah itu ternyata motivasi kita yang terbesar itu cuma hanya karena pengen dapat dunia. Ibu salah. Kenapa sih tidak boleh Ustadz? Ya, karena pertama Bu, dunia di mata Allah itu hina. Ingat, dunia di mata Allah itu hina, walaupun di mata kita mulia. Karena di mata Allah dunia itu hina Bu, sedangkan amalan soleh di mata Allah itu mulia. Maka Allah tidak ridho amal soleh itu diharapkan padanya sesuatu yang hina. Amal soleh itu mulia, sholat mulia, zikir mulia, infak mulia. Yang namanya amal soleh pantasnya dibalas buat dia apa? Surga. Hadap dunia hina. Maka Allah tidak ridho. Ternyata tujuan beramal soleh niatnya karena pengen dapat dunia, hina itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itulah ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau Ibu berinfak jangan sampai mudah-mudahan ya saya mau infakin nih viosnya mudah-mudahan diganti Camry. Kan jadinya motivasi dunia tuh. Ya, hati-hati jangan sampai. Karena ini hal-hal yang bisa merusak keimanan dan ibadah kita. Ya. Nah itu. Nah sekarang Ustadz kalau misalnya 50-50 kayak gitu tuh masuknya syirik nggak? Iya, syirik kecil.
Kapan jadi syirik besar? Sudah kita sebutkan tadi, Bu. Kalau dia tidak mengharapkan sama sekali ya keridhaan Allah. Saya beribadah saya tidak mengharapkan surga. Saya tidak butuh sama ridha Allah. Saya cuma butuh dunia saja. Orang saya kayak ginian syirik, Bu. Syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Karena orang Islam tidak mungkin seperti itu. Iya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian 4 jenis macam daripada apa? Kesyirikan. Ya. Nah, sebetulnya masih banyak ya. Seperti syarat syirik tawakal. Ya, syirik takut. Ada dalam takut syirik, iya. Kayak orang misalnya, Bu ya, takut kualat. Ya, takut kualat. Ya, aduh. Kalau di kuburan wali takut kualat, takut kesambet, takut kayak gini bisa syirik, Bu. Ya. Karena wajib kita yakini, Bu, bahwa yang tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah. Siapa punya keyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu syirik besar, bukan syirik kecil. Nah, makanya kalau itu ya kita takut kalau ngelewatin kedebong mayat, takut. Syirik apa nih? Syirik kecil. Iya. Tapi kalau ibu punya keyakinan bahwa kedebong ini bisa membuat saya sakit dan yang lain, bisa syirik besar. Ya, hati-hati itu, Bu. Demikian pula ibu-ibu sekalian ya. Nah, ini syirik ya. Jadi ini syirik besar, Bu. Sekarang kita akan bahas syirik kecil. Tadi kita sudah berikan definisi, jadi syirik besar itu apa? Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sekarang syirik kecil, apa itu syirik kecil? Syirik kecil adalah segala perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Segala perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar, maka itu dikategorikan oleh para ulama sebagai syirik kecil. Contohnya syirik kecil apa, Bu? Ria. Pengen dipuji. Sholat tahajud, update status. Lagi tahajud. Aduh, ngapain sih lapor-lapor ke orang? Iya. Lagi baca Quran suaranya dimedu-meduin. Ya, biar dipuji orang. Iya. Bahkan, Bu ya, kata Rasulullah, umat Islam yang paling banyak terkena penyakit ria itu ternyata qori-qorinya, Bu. Kata Rasulullah, aksaru ummati nifaqan qurra'uhum, kebanyakan umatku yang terkena penyakit munafik, maksudnya ria, itu qori-qorinya. Emang qori kan suaranya indah-indah, bagus-bagus gitu kan. Masya Allah. Makanya hati-hati deh antum-antum yang suaranya bagus ya. Jangan sampai kemudian keikhlasannya terganggu. Ya. Ria. Dan ria ini mengerikan, Bu. Kenapa coba? Karena ria ini terkadang tidak terasa masuk. Rasulullah SAW pernah, Bu ya, dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah mendatangi para sahabat yang sedang ngobrol tentang Dajjal, Bu. Apa kata Rasulullah? Kalian sedang ngobrolin apa? Kata mereka, tentang Dajjal, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ala ukhbirukum bima huwa akhwaf indi min masihid Dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih aku khawatirkan atas kalian dari Dajjal? Bayangkan, Bu. Maukah aku beritahu kepada kalian yang lebih aku takutkan untuk kalian dari Dajjal? Apa itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, ria. Kenapa? Kalau Dajjal kelihatan. Semua umat Islam, walaupun imannya cuma sedikit, bisa ngelihat Dajjal, Bu. Karena Dajjal itu jidatnya ada tulisan kafir. Tapi kalau ria kelihatan, apalagi, Bu, yang namanya manusia itu kan senang dipuji, ya nggak? Ya, sifat manusia itu senang dipuji, Bu. Lihat aja anak-anak, waktu kita masih anak-anak, kalau dipuji, wah senang banget kan? Iya. Ibu juga kalau muji anak-anak jadi pada semangat dengan dipujian. Kenapa? Memang subhanallah, manusia itu suka pujian. Makanya untuk menghindari ria itu berat sekali. Sangat berat sekali, Ibu. Sementara ria itu mengerikan dosanya. Ria itu lebih besar daripada dosa besar, Bu, dosanya, Bu.
Ria itu lebih besar daripada zina. Ria itu lebih besar daripada ngerampok. Ria itu lebih besar dari apa? Ya, korupsi. Ya, di sini ada nggak ibu-ibu yang namanya ria? Kalau ada diganti aja bu, namanya jangan ria. Jadi ria ini bu mengerikan. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim bu, salah satu awalu man yuqda bihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang kata Rasulullah yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka nanti di hari kiamat. Siapa 3 orang itu bu? Yang pertama orang alim dan qari. Yang kedua orang yang dermawan. Yang ketiga orang yang berjihad di jalan Allah. Maka orang yang alim dan qari ini dipanggil sama Allah. Hai hambaku, apa yang kamu amalkan di dunia? Apa kata dia? Ya Allah, dahulu aku menuntut ilmu dan membaca Quran karena engkau. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Dahulu kamu mempelajari ilmu karena ini disebut ulama. Kamu dahulu baca Quran karena ini disebut qari dan kamu sudah dapat predikat itu. Maka kemudian ini diseret dan dimasukkan ke neraka. Dipanggil orang yang dermawan, ditanya oleh Allah, apa amalanmu? Kata dia, ya Allah, tidak ada satupun tempat yang engkau suka untuk diinfakkan padanya kecuali aku sudah berinfak di situ karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu hanya ingin disebut dermawan. Dan kamu sudah dapat predikat itu, diseret, dimasukkan ke neraka. Orang yang berjihad dipanggil lagi oleh Allah. Apa yang amalanmu? Kata dia, ya Allah, aku berjihad di jalan engkau sampai aku mati syahid karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu berjihad hanya ingin disebut pahlawan dan pemberani. Akhirnya ia berseret ke dalam api neraka. Ini dia bu, 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Ngeri. Makanya jangan sampai. Oleh karena itulah ya, kita ini harus berjuang bu, bagaimana supaya amal ibadah kita itu selamat dari ria gitu loh. Ya. Bagaimana caranya? Caranya sebelum beramal, ibu tanya ke hati. Ibu mau infak nih, periksa hati. Ikhlas apa enggak? Penting. Ibu mau sholat, tanya ke hati. Ikhlas apa enggak? Ibu mau beramal soleh apapun juga, tanya ke hati. Karena Allah atau karena dunia atau karena manusia. Kalau ibu mau berinfak, ternyata di hati ada pengen dipuji orang, nanti dulu, jangan dulu berinfak bu. Lurusin dulu tuh niatnya. Nanti kalau niatnya udah lurus, baru berinfak. Ya, ini penting bu. Kalau kita tidak lakukan itu seringkali bu ya, nggak kerasa ternyata, aduh. Ya. Nah inilah ibu-ibu sekalian, makanya ibu, salafus soleh terdahulu bu menganjurkan jangan suka memperlihatkan amal ibadah kita kepada orang lain. Jangan suka ibu memperlihatkan amal ibadah kita di update status kayak di mana kayak, nggak usah laporan ke orang. Iya, sholat tahajud aja ngomong-ngomong ke orang itu dia malam saya sholat tahajud loh. Ngapain sih laporan gitu? Ya, nggak penting. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau sholat tahajud di waktu malam. Pas di waktu subuhnya beliau pura-pura begini, supaya kedengaran, dikira sama tetangganya itu dia baru bangun tidur. Iya. Begitu ikhlasnya mereka, nggak mau ketahuan. Imam Ahmad bin Hanbal setiap 3 hari khatam Quran, istrinya nggak tahu. Iya. Istrinya aja nggak tahu kalau Imam Ahmad itu setiap 3 hari apa? Khatam Quran. Kalau kita baca Quran harus lapor-lapor ke orang dulu. Ya. Jangan begitu ibu. Usahakan kalau kita ingin ikhlas, sembunyikan amal ibadah kita. Sembunyikan sedekah kita. Jangan sampai sedekah kita kelihatan sama orang lain. Ya. Nah ini syirik kecil yang pertama. Apa itu? Riya. Ya. Contoh lain syirik kecil apa bu? Tatayur. Apa tatayur? Yaitu menganggap sial, baik kepada hari atau kepada angka atau kepada burung atau yang lainnya. Ya. Misalnya ibu bilang gini, saya nih gara-gara pindah rumah jadi sial gini ya. Nah lo hati-hati, syirik gitu bu. Ibu misalnya ya nganggap
angka 13 angka sial. Wah, itu bahaya ibu. Atau ibu nganggap hari Rabu hari sial. Nggak boleh ibu. Dan subhanallah ini di masyarakat kita banyak bu. Saya sering bu kalau nginep di hotel gitu bu. Itu nggak ada tingkat 4-nya bu. 3A, 3B, 5 gitu kan. Saya nanya, kenapa sih kok nggak ada tingkat 4-nya? Ini katanya angkat 4 sial, Ustadz. Ya Allah, syirik. Ya. Di kampung, di dekat kampung saya itu bu, masih ada keyakinan ada hari sial. Waktu itu kami ya mau ngambil ikan. Rupanya kepala kampung situ datang, adik-adik, maaf ya, ini bukan hari untuk ngambil ikan. Kenapa Pak? Karena kami punya keyakinan hari Selasa itu hari sial. Bu, iya, hari Selasa hari sial. Rupanya kampung sebelahnya Rebo bu. Kampung sebelahnya lagi hari Sabtu. Lah, ini kan masya Allah. Ini namanya tatayur, kata Rasulullah, at-tiyaratu syirkun. Menganggap sial ya dengan sesuatu itu termasuk apa? Syirik, kata Rasulullah SAW. Nggak boleh. Ya, terkadang kita mau pergi safar nih, nabrak kucing. Waduh, jangan-jangan nanti saya bahaya nih di jalan nih. Ini syirik nih bu, termasuk tatayur ini. Ya. Atau ibu ngedengar suara burung wik 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 wik. Wah, ada yang mati. Iya. Atau suara burung gagak. Nah, seperti ini ibu haram. Kenapa? Karena ini termasuk syirik kecil. Hati-hati. Tapi ibu ya, kalau kita berharap kebaikan dari sesuatu boleh. Misal, kalau kita misalnya ya, atau kita datang ke suatu tempat, namanya apa? Ini rumahnya namanya apa nih? Oh, ini rumah si Hasan misalnya. Hasan itu artinya kan bagus. Oh, insya Allah mudah-mudahan kebaikan. Seperti ini boleh, kata para ulama. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW sedang mengadakan perdamaian Hudaybiyah dengan orang musyrikin Quraisy, jadi terjadi perdebatan tuh. Ketika sedang berdebat alot gitu, datanglah seorang musyrik namanya Sahal. Ya. Apa kata Rasulullah? Ja'a sahlun sahula amrukum. Datang si Sahal. Kayaknya urusan kalian mudah. Karena Sahal itu bahasa Arab artinya mudah. Iya. Mudah. Masya Allah. Demikian pula ibu. Ya. Kita tidak suka kepada nama-nama yang buruk, tidak termasuk tatayur. Contoh misalnya bu. Ya. Kalau ada namanya di zaman Rasulullah, ada namanya seorang sahabat, Rasulullah nanya ke dia, nama kamu siapa? Hazan, susah. Kata Rasul, enggak, ganti nama kamu. Nama kamu Sahal, mudah. Kata dia apa? Pokoknya saya nggak mau ganti apa yang sudah dikasih sama bapak saya. Apa kata dia? Semenjak itu saya dikasih kesusahan terus sama Allah. Iya. Demikian pula pernah datang ke Umar bin Khattab, namanya si Syihab. Syihab itu awan panas. Kata Umar apa? Nama kamu siapa? Syihab. Tinggalnya kamu tinggal di mana? Di Harroh. Jadi di kota Madinah itu bu, sebelah timur ada sebuah namanya Harroh. Itu bagian yang paling panas di kota Madinah. Harroh itu. Harroh itu bahasa Arab artinya panas. Kamu tinggal di mana? Di Harroh. Di bagian mana? Ladha. Ladha itu api yang paling panas. Udah namanya Syihab, tempat tinggalnya di Harroh, di kampung namanya Ladha. Apa kata Umar? Kamu pulang, itu rumah kamu kebakaran itu. Pulanglah, dia benar rumahnya kebakaran. Artinya kita tidak suka dengan nama yang nggak bagus, itu nggak masalah. Saya kalau diundang ke Malang, Ustadz ke Malang dong, nggak mau takut Malang. Jadi gimana dong? Kamu nyebutnya jangan Malang, apa? Untung. Ya, Ustadz, saya ngisi kajian di Untung sini. Jangan di Malang. Nama Malang tuh nggak bagus. Ya, bagusnya diganti aja.
Nah, yang kayak ginian nggak apa-apa kata para ulama ya. Itu tidak termasuk tatayur. Tidak termasuk apa? Tatayur. Ya. Di antara syirik kecil apalagi, Bu? Di antara syirik kecil bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Yang boleh bersumpah dengan nama selain Allah hanyalah Allah saja. Allah bersumpah dengan bumi, dengan langit, dengan terserah Allah. Tapi kalau kita manusia nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh ia telah berbuat syirik. Ya. Jadi kalau manusia nggak boleh ya Ustaz ya. Demi Allah, demi Rasulullah nggak boleh. Kata-kata demi Rasulullahnya ini nggak boleh, Bu. Kalau demi Allah nggak apa-apa. Tapi demi Rasulullahnya ini yang masalah. Kenapa? Karena ini namanya bersumpah dengan nama selain Allah. Yang boleh itu cuma satu, Bu. Demikian. Ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, ya, nah ini. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah. Ada lagi syirik kecil. Contohnya apa lagi? Yaitu menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ya. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Seperti si Korun yang berkata begini, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini diberi kekayaan ini karena keilmuan saya. Lihat, dia nisbatkan nikmat kepada dirinya, kehebatannya. Salah. Kita nggak boleh, Bu, mengatakan saya kaya ini karena usaha saya. Oh enggak, katakan karena Allah semuanya. Kemudian karena usaha kamu. Ya. Saya ini ya sukses ini karena ya kecerdasan saya. Wah, jangan, Pak. Katakan sukses itu semuanya dari Allah. Allah yang memberikan kamu kecerdasan. Nisbatkan semua nikmat kepada Allah. Yang punya nikmat Allah. Kamu itu kalau Allah tidak berikan, kamu tidak punya apa-apa. Ya. Rezeki punya Allah. Semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik kecil apalagi, Bu? Di antara syirik kecil yaitu syirik ucapan. Contoh apa? Untung ada kamu. Kalau enggak, ya. Untung ada anjing. Kalau enggak, gue juga apaan dah. Seperti ini kata para ulama termasuk syirik ucapan. Enggak dibenarkan. Ya. Contoh lagi. Dok, sembuhin saya dong, lagi sakit. Kata-kata sembuhin saya ini termasuk syirik lafaz, Ibu. Kenapa? Karena yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu hanya cuma bisa ngasih obat. Iya. Kadang ada ucapan gini, Bu. Obat ini berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit ini. Salah ucapan ini. Kenapa? Karena obat tidak menyembuhkan kecuali dengan izin Allah. Menyembuhkan semuanya Allah. Betul, kita punya keyakinan obat punya pengaruh. Tapi yang menyembuhkan semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bagus bagaimana? Obat ini khasiatnya untuk penyakit ini enggak masalah. Ya. Jadi bapaknya ibu-ibu ya, dalam berucap pun juga kita harus hati-hati. Jangan sampai ucapan kita berbau syirik. Iya. Contoh lagi misalnya ada orang berkata, nih hari ini kelabu banget buat saya. Akhirnya seakan-akan hari yang memberikan kesialan buat kita. Ya, padahal yang memberi kesialan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah ini Ibu ya. Termasuk syirik kecil ujub dengan amalan. Ya, ujub dengan amal. Ini bisa membatalkan amal. Ya. Jadi Ibu misalnya rajin tahajud nih. Ibu ujub dengan tahajudnya Ibu. Oh, Ibu merasa ya lebih gara-gara tahajud misalnya. Atau Ibu misalnya Masya Allah nih hafal 15 juz, banyak hafal hadis, ujub dengan hafalannya. Kayak pinter.
Atau misalnya ibu nih, ya, rajin puasa Senin Kemis. Ibu ujub dengan amal. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, orang yang ujub merasa bangga diri dengan amal yang Allah berikan kepada dia, itu Allah batalkan amalannya. Hati-hati, dibatalin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan merasa kita, oh saya ini udah banyak beramal soleh, sudah banyak berinfak, kok insya Allah saya lebih baik dari dia. Waduh bu, jangan bu. Karena kita tidak tahu amalan kita diterima oleh Allah atau tidak. Ya. Jangan merasa bangga karena udah mengaji, udah 10 tahun, udah banyak hafalan. Kata Imam Sufyan, kata Al-Hasan Al-Basri, laisal ilmu bikathrati riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafal riwayat, bukan. Hakikat ilmu itu yang bisa menimbulkan rasa takut sama Allah, itu baru ilmu. Ya. Nah, itu ibu-ibu sekalian ya. Nah, ini syirik tuh ya, syirik kecil. Ya. Maka hati-hatilah ibu-ibu sekalian dari yang namanya syirik. Nabi Ibrahim takut untuk jatuh kepada syirik. Nabi Muhammad SAW saja berlindung kepada Allah dari syirik. Ya. Rasulullah berlindung apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau sedikit pun dalam keadaan aku tahu, dan aku mohon ampun ketika aku tidak tahu. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini, Allah akan melindungi ia dari syirik besar maupun syirik kecil. Ya, apa itu? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku mengetahuinya. Dalam keadaan aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepada Engkau. Dan aku memohon ampun kepada Engkau dalam perkara yang aku tidak ketahui. Dalam perkara yang aku tidak ketahui. Nah ini, jangan lupa bu, ya, sering-sering ya berdoa dengan itu supaya kita dihindarkan dari syirik besar maupun syirik kecil nih. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian ya. Jadi poin yang kedua ini adalah masalah syirik. Dan sekali lagi saya ingatkan bu. Sekali lagi saya ingatkan. Jangan pede kita nggak bakalan jatuh kepada syirik. Jangan merasa imannya udah hebat. Rasulullah saja nggak pede, para sahabat bebas dari syirik. 5 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah bersabda apa? La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah mengambil kuburan Nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Kenapa Rasulullah seperti itu ucapkan? Karena khawatir kuburan Nabi dijadikan apa? Ya tandingan selain Allah, disembah. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang imannya sudah Masya Allah ibu. Tapi Rasulullah tidak ini. Makanya kita juga jangan yakin, sampai deh insya Allah saya nggak bakal berbuat syirik kok. Kata siapa? Nabi Ibrahim saja juga berkata, Rob, ya. Allah mengatakan ketika menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim itu ya. Ya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Ini yang kita pikirin, Bu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita wafat di atas tauhid. Bagaimana kita menjauhi syirik. Iya. Saya kan Ustadz sudah belajar tauhid syirik. Apa mungkin kalau sudah belajar saya bisa jatuh kepada syirik? Sangat mungkin. Kenapa tidak? Banyak kok orang yang tadinya tahu tentang tauhid syirik, sudah belajar ternyata Allah seret dia kepada kesyirikan. Kenapa Bu? Karena dia menganggap remeh. Menganggap apa? Menganggap remeh.
Bahkan saya diceritakan sama teman saya, di Saudi itu ada orang hafal kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Hafal, saking hebatnya hafalan dia, Bu. Dengan sanadnya, bukan cuma hadisnya doang, dengan sanadnya. Tapi rupanya, Bu, dia pernah sekali-kali pengen belajar filsafat. Belajar filsafat, akhirnya sesat, akhirnya murtad. Murtad dan wafat dalam keadaan dia murtad. Padahal dia sudah hafal kutubus sittah. Makanya jangan pede dulu. Ya, sehebat apapun keimanan kita, kita tetap harus waspada dari yang namanya apa, Bu? Syirik. Ya, waspadalah kata Bang Nafi. Ya. Ya. Nah ini kita ya yang kedua. Jadi ats-tsaniyah alla ya annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Bahwasanya Allah tidak ridha untuk dipersekutukan bersama siapapun dalam ibadah kepadanya. Tidak dengan malaikat yang didekatkan, tidak pula dengan nabi yang diutus. Allah tidak suka dan tidak berhak untuk dipersekutukan. Karena selain Allah lemah, selain Allah makhluk diciptakan oleh Allah. Mana mungkin nih makhluk yang lemah disamakan dengan Allah? Berarti orang yang mengatakan ada Tuhan selain Allah seakan-akan mengatakan ada pencipta selain Allah. Ada yang sebanding dengan Allah, maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada apa yang mereka ucapkan. Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya itu firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 18. Ya. Di Al-Quran itu ada namanya surat Al-Jin, Bu. Pernah baca nggak, Bu? Kenapa surat Al-Jin itu menceritakan tentang para jin yang masuk Islam? Ya. Ibu sekali-kali baca deh surat Al-Jin sama artinya. Ya, di situ Allah menceritakan bagaimana jin. Ternyata jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, sama kayak orang Islam, kayak manusia gitu. Ya. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah seorang pun juga. Ya. Allah tegas mengatakan dalam ayat ini, masjid milik Allah. Banyak ulama mengambil ya kaidah dari ayat ini, Bu, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa masjid itu statusnya harus wakaf. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid itu untuk Allah. Sesuatu yang untuk Allah itu berarti tidak boleh dimiliki oleh siapapun juga. Berarti statusnya harus wakaf. Jadi milik masjid boleh nggak jadi milik pribadi? Nggak boleh. Harus wakaf. Ya. Wa annal masajida lillah. Sebagian ulama menafsirkan al-masajid di sini artinya anggota-anggota sujud. Artinya bahwasanya anggota-anggota sujud itu hanya milik Allah. Maka janganlah kalau kamu menyeru bersama Allah siapapun juga. Ya. Jadi ini Ibu ya. Jadikanlah Allah Ibu satu-satunya zat yang kita sembah. Satu-satunya zat yang kita bertawakal kepada Allah. Jadikan Bu cinta dan benci kita karena Allah. Jadikan Ibu takut kita benar-benar takutnya kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Jadikan Allah Ibu sebagai tempat bergantung hati kita dan menyandarnya hati kita. Jadikan Ibu Allah sebagai tempat keluh kesah kita. Kita berkeluh kesahnya kepada Allah, bukan ke Facebook. Ya. Jadikan Allah Subhanahu wa taala Ibu ya sebagai tempat kita mengadu. Maka ketika kita sedih kepada Allah, kita senang bersyukur kepada Allah, hati kita hanya bersandar kepada Allah, berarti Ibu telah mentauhidkan Allah. Ya, dan seperti ini insyaallah Allah jauhkan dari kesyirikan. Allahu a'lam. Segera cukup dulu sampai di sini ya, kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Saat ada pertanyaan ini, apakah percaya bahwa saat maghrib anak kecil harus ditemani karena takut kesambet jin termasuk syirik? Bu, dengerin. Ya. Kata Rasulullah, idza aqbalal lail, apabila malam telah datang,
Ya, fakufu sibyanakum, tahan anak-anak kamu di rumah. Tutup pintu-pintu dan jendela rumahmu. Fa innaha sa'atun takhtariku fiha syayatin, karena itulah saat-saat setan sedang bergentayangan. Jadi ada hadisnya, Bu, Sahih Muslim. Ya, kata Rasulullah, kalau malam sudah mulai datang, datangnya malam dimulai dengan waktu maghrib. Berarti tahan anak-anak kalian, kata Rasulullah. Saya punya teman, Bu. Ya, dia cerita, dia punya saudara sudah diingetin, itu anak-anak jangan dibiarin itu habis maghrib. Dibiarin aja, toto hilang, Bu. Hilang bener. Cari ketemu di tengah hutan. Rupanya dibawa sama setan. Ya. Maka dari itu ibu-ibu hati-hati ya. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita bahwa kalau malam sudah mulai datang, tutup pintu, tutup jendela, jaga anak-anak. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu saat-saat syaitan sedang berkeliaran. Ya. Kita nggak bisa ngelihat. Saya baru ingat dulu waktu kecil dipakein jimat oleh orang tua Ustadz. Sekarang saya sadar dan tobat. Namun bagaimana dengan orang tua saya yang salah satu sudah wafat? Bagaimana, mohon ampunkan untuk orang tua? Mungkin karena ketidaktahuan kali, Bu. Iya. Kalau memang dia karena tidak tahu, hukumnya nggak boleh, maka ibu mohonkan ampunan, mudah-mudahan Allah masih mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana dengan orang tua yang masih hidup namun sudah pikun? Ibu, kalau ibu punya orang tua pakai jimat, cabut jimatnya. Ya, misalnya di tangannya pakai jimat atau di lehernya pakai kalung jimat dan yang lainnya, ambil jimatnya. Bilang ke dia ini nggak boleh, haram. Ini syirik. Ya. Kapankah baca Al-Fatihah di sholat subuh dan tahiyat akhir? Kapankah baca Al-Fatihah di sholat subuh dan tahiyat akhir? Apakah duduk tawaruk atau iftirashnya? Baik. Ibu sebagai seorang makmum, apakah wajib baca Al-Fatihah di belakang imam yang sholat subuh? Terjadi perselisihan para ulama. Menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah. Ya. Dasarnya hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah, makmum nggak boleh baca apapun. Dasarnya, kata Imam Abu Hanifah, karena bacaan makmum sudah ditanggung imam. Sementara Imam Ahmad tengah-tengah antara Imam Madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kata Imam Ahmad apa? Kalau bacanya keras, diam. Berdasarkan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wa idza quri'al 204, maaf. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diam. Kata Imam Ahmad, ini ayat turun tentang masalah bacaan di belakang imam dengan ijma para ulama. Tapi kalau imam itu bacanya tidak keras, maka makmum Al-Fatihah. Dasarnya yaitu dalil yang dipakai Imam Syafi'i tadi. Saya, ibu, karena ibu bertanya kepada saya jawab yang menurut saya kuat. Menurut pendapat saya yang paling kuat Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad menggabungkan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, sehingga menggabungkan semua dalil. Iya. Jadi kalau sholat subuh, karena subuh itu dikeraskan, maka kita tidak perlu membaca Al-Fatihah. Nah, kalau tahiyat akhir di sholat subuh, tawaruk apa iftirash? Tahu nggak, Bu? Iftirash itu, kalau ibu duduk antara 2 sujud, iftirash namanya, Bu. Kita duduk di atas kaki kita yang kiri, kita tegakkan kaki kayak yang kanan, itu namanya iftirash.
Tawaruk itu seperti ibu sholat zuhur di rakaat terakhir, tahu nggak, Bu? Ya, kalau ibu sholat zuhur di rakaat terakhir gimana? Ibu duduk di atas lantai, kaki kirinya dimasukkan ke bawah kaki kanan ditegakkan. Itu namanya tawaruk. Nah, Bu, kalau sholat 4 rakaat semua ulama, ya Pak, jumhur ulama mengatakan tawaruk. Tapi kalau yang 2 rakaat kayak sholat subuh, sholat sunnah, di sini terjadi perdebatan para ulama. Apakah tawaruk atau iftirash? Karena ibu bertanya kepada saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya rajihkan. Pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama dalam hal ini menyatakan bahwa untuk yang 2 rakaat itu duduknya iftirash, bukan tawaruk. Ya. Dasarnya hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis yang sahih dari riwayat Abu Daud dan yang lainnya, wa kana idza jalasa fi rak'ataini yaqulu at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Kata beliau apa? Adalah Rasulullah SAW apabila duduk di 2 rakaat. Duduk apa? Di 2 rakaat. Maka beliau mengucapkan tahiyat dan beliau duduk iftirash. Dan beliau duduk apa? Iftirash. Sementara Imam Syafi'i dan imam menjadi mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa yang 2 rakaat pun tetap tawarruk. Dalil Imam Syafi'i apa? Hadis dalam riwayat Abu Daud ya, bahwa Rasulullah SAW apabila duduk di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau duduknya tawarruk. Namun, Bu, Imam Abu Daud membawakan hadis itu secara penuh, bahwa hadis ini untuk 4 rakaat. Karena sahabat yang meriwayatkan hadis tadi yang dijadikan dalil Imam Syafi'i meriwayatkan sedang mensifati sholat zuhurnya Rasulullah SAW. Sebutkan dalam situ apabila Rasul ya telah sampai rakaat terakhir yang ada padanya tahiyat. Berarti ini untuk yang 4 rakaat. Adapun yang 2 rakaat maka Allahu a'lam dalam hal ini saya condong kepada pendapat mayoritas ulama duduknya iftirash bukan tawarruk. Paham nggak, Bu? Paham insyaallah? Bagaimana jika terlanjur bersikap atau berkata syirik di masa lalu, Ustadz? Baik sengaja ataupun nggak sengaja, ya udah ibu segera taubat istighfar sama Allah. Kalau dahulu ibu tahu itu syirik besar kemudian ibu lakukan, ibu sudah batal imannya, Bu. Ya waktu itu maka ibu segera taubat sama Allah dan kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau memang itu syirik besar. Tapi kalau itu syirik kecil cukup kita istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu itu syirik besar, sekarang baru tahu oh itu syirik besar ya, ya udah cukup istighfar sama Allah. Ya atas ketidaktahuan kita. Apakah termasuk syirik akbar jika mengaitkan karakter seseorang dengan bintang? Nah, ini nih, Bu. Ya. Ini juga termasuk syirik, Ibu. Meramal dengan bintang. Ibu lahir tahun apa, bulan apa? Bulan April. Kalau bulan April Taurus. Ya. Ya saya soalnya kan dulu waktu kecil suka kayak gitu juga tuh. Saya juga lahir bulan April, jadi saya ingat banget bintang saya Taurus gitu. Ya. Itu diramal begitu, Bu. Kalau Taurus itu sifatnya begini, rezekinya begini. Ya nanti, ini nggak benar, Ibu. Haram. Ya. Kata para ulama, siapa yang punya keyakinan bahwa bintang itu ada pengaruh terhadap apa yang ada di bumi, maka dia syirik besar, bukan syirik kecil. Bintang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ada pengaruh juga, Ibu. Maka dari itu Al-Quran, Allah menyebutkan bintang itu dalam Al-Quran hanya 3 fungsi saja. Yang pertama apa? Sebagai penghias langit. Yang kedua apa? Sebagai pelempar setan. Itu dalam surat Al-Mulk. Ya. Yang ketiga apa? Sebagai
penunjuk jalan, kompas. Maka siapa yang menjadikan bintang untuk selain 3 ini, maka ia telah salah jalan. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran fungsi bintang hanya untuk 3 saja. Makanya jangan, nggak boleh Bu ya, kita tinggalin Bu ngeramal pakai bintang Bu. Boleh nggak sih Ustadz menyumbang ke panti asuhan atau sedekah tanpa sepengetahuan suami? Ibu, kalau itu harta suami dan ibu sudah dapat izin secara umum boleh. Tapi kalau ibu tidak dapat izin secara umum, ibu wajib minta izin dulu sama suami. Wajib. Ya. Tapi kalau itu harta ibu sendiri bukan harta suami, maka adabnya sih minta izin sama suami. Kecuali kalau suaminya koret. Kalau ibu tahu ya, suami saya ini pelit bin medit alias koret bin bakhil, maka pada waktu itu ya udah berinfak aja, nggak masalah. Ya. Kitab hadis selain Kutubus Sittah itu apa saja ya? Banyak banget. Ya. Ada Musnad Imam Ahmad, ada Muwatta Imam Malik, ada Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Sogir, itu 3-tiganya tulisan At-Tabrani. Ada Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Ya. Ada lagi kitab Musnad ya, Musaddad bin Musarhad, Musnad Abad bin Humaid, Musnad Abu Ya'la, Sunan Daraqutni, demikian pula ya Sunan Ibn Abi Syaibah, Musnad Ibn Abi Syaibah, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razak, banyak ibu. Iya. Kalau ibu ke Saudi umroh, masuk deh ke perpustakaan Masjid Nabawi. Itu di Masjid Nabawi itu perpustakaan yang paling besar itu perpustakaan hadis, Bu. Karena memang kitab yang paling banyak itu kitab hadis. Iya. Benar kata Imam Syu'bah zaman dulu yang mengatakan siapa yang belajar ilmu hadis bangkrut. Karena memang Masya Allah luar biasa. Tapi Alhamdulillah di zaman sekarang ini karena kecanggihan yang luar biasa, Bu, itu kitab-kitab hadis yang begitu banyak dimasukin jadi satu CD. Kita nyari hadis itu tinggal masukin katanya dalam hadis, diklik, nyari dah. Kita tinggal ngopi enak gitu kan. Komputernya laporan, udah selesai. Ya, kita cari satu-satu, dapat semua itu, Masya Allah. Di zaman sekarang ini diberikan oleh Allah kemudahan yang luar biasa sekali. Ya. Cuma masalahnya yang zaman sekarang ini nggak ada cuma satu, semangat. Ya, semangatnya yang nggak ada. Kalau ada yang menanyakan sedang saum tengah bulan, perlu dijawab apa enggak ya Ustadz ya? Tergantung. Kalau memang kita yakin pede, kita ikhlas, jawab aja. Tapi kalau misalnya ibu kurang ikhlas, takut nggak ikhlas, bilang aja, udahlah nanya yang lain aja. Ya. Kepo amat sih lo, gitu kan. Apa hukumnya? Apa ini? Bagi seorang istri, jika suami berbuat syirik, percaya pada keris, apakah boleh wajib istri minta cerai? Boleh banget kalau minta cerai, Bu. Karena seorang wanita muslimah tidak halal untuk wanita laki-laki yang musyrik. Wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki yang musyrik. Walaupun KTP-nya muslim, tapi kalau seperti ini, ya percaya ke keris, ya. Wah ini Bu musyrik, ibu syirik ini Bu. Jadi gimana dong? Ibu dakwahi dong suami. Bilang, Mas, itu nggak boleh syirik. Bawain dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama, biar dia yakin itu syirik. Ya mungkin selama ini dia nggak tahu kalau itu syirik, Bu. Jika kita sedang puasa, namun ada teman yang menawarkan makanan, apakah kita harus jawab sedang puasa atau bohong lagi, Ustadz? Bohong lagi, tidak nafsu makan. Iya.
Ya, saya kembalikan pertama, Bu. Jangan sampai kita berbohong demi untuk tidak jatuh kepada riya. Karena ini masalahnya kita jatuh kepada dosa besar. Bohong itu termasuk dosa besar. Jadi gimana dong Ustadz? Ya, Ibu coba ya katakan kepada dia bahwa saya hari ini sedang tidak ingin makan dulu gitu, atau gimana, terserah lah. Ya. Kalau memang Ibu khawatir riya gitu. Tapi kalau Ibu tidak khawatir riya, insya Allah Ibu sampaikan aja, mohon maaf, saya sedang puasa. Ya. Apakah niat sholat duha untuk sedekah? Terus ini. Apakah niat sholat duha untuk sedekah? Balon, balon. Apa sih, Bu? Sedekah badan. Hah? Oh, ya. Yang 360 itu ya? Oh iya. Itu nggak masalah, Ibu. Ya, kenapa? Karena sedekah badan ini untuk kebaikan badan kita dalam rangka menyelamatkan kita dari api neraka. Maka kalau kita sholat duha dengan tujuan untuk memenuhi 360 sendi, boleh, itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan. Kenapa? Karena itu perkara yang diizinkan oleh syariat. Sholat isya yang diakhirkan, mohon penjelasannya Ustadz. Pertama, Ibu, sholat isya itu hanya berakhir sampai pertengahan malam, tidak sampai sholat subuh ya. Berdasarkan riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, wa waqtul isya ila nisfil lail, dan waktu sholat isya itu berhenti sampai pertengahan malam. Berarti, Bu, kalau Ibu sholat isya jam 2 nggak sah. Kalau ketiduran beda lagi itu. Kalau Ibu ketiduran baru bangun misalnya pas jam 12 siang, baru ingat astagfirullahaladzim belum sholat isya, kali. Maka Ibu wajib, kata Rasulullah, man nama anis sholah aw nasiyaha, siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Ya. Baru ingatnya seminggu, bisa jadi ya, baru ingat, astagfirullahaladzim, kayaknya seminggu yang lalu saya belum sholat isya. Maka di saat ingatlah Ibu lakukan. Ya. Itu diqadha bagi orang yang lupa atau ketiduran. Ya. Itu. Jadi sholat isya waktunya hanya sampai pertengahan malam. Tidak boleh sengaja nanti aja saya sholat isyanya jam 2. Nggak sah. Ya. Ini Ibu. Jadi mengakhirkan waktu isya boleh sebelum berhentinya pertengahan malam. Maka dari itu jam 11 misalnya Ibu akhirkan, nggak apa-apa, bagus. Cuman dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya sampai mendekati pertengahan malam. Kata Rasulullah, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati, sesungguhnya inilah waktu yang paling utama, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku. Iya. Bagaimana cara menolak ajak ziarah ke sunan-sunan? Pertama, Ibu, ziarah kubur itu dianjurkan, tapi untuk wanita tidak boleh sering-sering. Daud Rasulullah SAW sabda, la'anallahu zawwaratil kubur, semoga Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Berarti wanita yang sering berziarah kubur dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sering-sering. Yang kedua, Ibu, tidak boleh melakukan perjalanan jauh khusus untuk ziarah. Berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW sabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, tapi di situ ada kisah bahwa bukan Abu Hurairah. Kisahnya
pulang dari Bukit Tursina. Di tengah jalan bertemu dengan namanya Abu Basir. Lalu Abu Basir berkata, Abu Hurairah, kamu dari mana? Kata Abu Hurairah, baru dari Bukit Tursina. Ngapain? Buat sholat di sana. Kata Abu Basir, kalau kamu tadi sebelum pergi ketemu sama aku, kamu tidak akan jadi pergi. Kenapa? Kenapa? Kata Abu Hurairah. Kata Abu Basir, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap keramat, kecuali ketiga masjid saja. Berarti semua tempat yang dianggap keramat, ya, tidak boleh kita untuk pergi dengan mengadakan perjalanan jauh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan inilah madhab para sahabat, tabi'in, dan jumhur ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi pendapat lemah. Ya. Allahu a'lam. Baik. Sudah habis tampaknya, sudah tidak lagi pertanyaan. Masih ada ibu yang mau bertanya? Silahkan kalau mau tanya. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.